Sampai apa? Pemuritan itu sampai kapan? Sampai kapan pemuritan? Sampai rupa Kristus ada dalammu. Itu kata Rasul Paulus. Kalau belum muncul rupa Kristus, karakter Kristus dalam hidup orang yang kita muridkan, doa lagi seperti orang sakit bersalin. Jadi pemuritan di dalam gereja Tuhan itu gak main-main. Kita bukan disuruh jadi pengikut, kita jadikanlah semua bangsa murid. Kalau kau sendiri gak jadi orang yang serupa dengan Kristus, bagaimana mungkin kau muridkan seorang? Banyak hamba Tuhan ngomongnya kayak gini, oh jangan turutin saya ini manusia lemah, saya ini orang manusia biasa, jangan lihat saya. Tapi Rasul Paulus katakan, ikuti aku, ikuti teladanku. Apa itu salah satu bentuk kesombongan? Tidak, karena aku mengikuti Kristus. Kita bukan hanya memuridkan, tapi menjadikan orang juga mampu memuridkan orang lain. Amin. Dan itu butuh ketulusan hati. Banyak gereja gak mau memuridkan orang di jemaatnya. Karena apa? Karena itu pekerjaan yang tidak mudah. Karena itu membagi hidup. Karena itu memberikan keterbukaanmu. Kau bisa dilihat apa adanya. Baik orang yang memuridkan maupun yang dimuridkan. Apa adanya, telanjang, gak ada yang ditutup-tutupin. Gak ada pakai topeng-topengan. Namanya hamba-hamba Tuhan ataupun orang-orang yang ngakunya sudah rohani, gak mau lakukan itu karena apa? Karena itu bayar harganya luar biasa. Dan dia harus bergumul seperti wanita sakit bersalin. Sampai orang itu ngalamin Tuhan, bertumbuh di dalam karakter Tuhan. Barulah kau akan bisa melepas mereka untuk memuridkan orang lain. Bukan karena kita pikir, oh udah siap, oh udah mampu, oh udah pinter dia ngomong firman Tuhan. Bukan. Sampai karakter Tuhan muncul dari hidupnya. Siapa yang dia lihat? Bagaimana dia mau lihat Kristus kalau dia nggak lihat engkau sebagai orang yang memuridkannya? Makanya Rasul Paulus katakan, ikuti teladanku. Bagaimana mau lihat Tuhan kalau nggak lihat pemimpinnya? Kalau pemimpinnya aja nggak ngalamin karakternya Tuhan, kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, pengendalian diri, kesetiaan, bagaimana orang mau belajar tentang karakter Tuhan? Pemimpinnya aja nggak kelihatan. Jemaat ini tidak akan pernah berubah hanya dengar dari khotbah seminggu sekali di mimbar ini. Saya kasih tahu sama saudara. Saudara akan berubah ketika saudara masing-masing dimuridkan oleh seseorang yang memang lebih dewasa rohaninya. Sampai hari ini pun saya tetap dimuridkan oleh gembala saya. Secara manusia memang dia tidak sempurna. Tapi secara karakter Kristus saya melihat kedewasaannya terus bertumbuh. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Jadi ketulusan hati dan kecakapan tangan ini penting. Gak cukup cuman tulus. Kalau kita tulus kita dikibulin orang terus. Ya kan? Ndaklah kau tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Ya. Kalau kita cuma cerdik seperti ular, kita yang sering nipu orang. Kebalikannya. Halo? Kita harus tulus, tapi juga cerdik. Coba bilang sama sebelahmu, aku percaya kau orang yang tulus, tapi juga mau jadi orang cerdik. Nggak cuma tulus. Apalagi kalau pengusaha, tulus-tulus doang, bangkrut sebentar aja. Harus cerdik dia. Amin. Nah, kita lihat ya, kita baca sama-sama. Saya baca ayat ganjil, saudara ayat genap, saudara baca ayat ganjil, ayat 72 kita baca sama-sama. 2, 3. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia, perhatikan ya, dipilihnya, siapa yang milih? Tuhan. Diambilnya, siapa yang ngambil?
Tuhan. Jadi saudara hanya bisa jadi orang yang punya otoritas memimpin ketika Tuhan yang pilih, Tuhan yang ambil. Bukan karena ditunjuk. Ya, bukan karena ngangkat-ngangkat dirinya sendiri. Dipilih, diambil. Dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Lanjut. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, saya percaya banyak kali firman Tuhan mengajarkan kita bahwa penyertaan Tuhan lah yang membuat kita berhasil. Betul, minggu lalu kita belajar itu, amin. Ya, keberhasilan kita bukanlah semata-mata karena kemampuan dan kepintaran kita. Ingat, kalau kita berhasil itu bukan karena kemampuan dan kecakapan kita semata, itu karena penyertaan Tuhan. Ya, dan keberhasilan kita didapat menjadikan kita itu pertama, apa saudaraku? Taurat Tuhan, firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kita. Yang pertama, yang tahap pertama membuat kita menjadi orang berhasil di mata Tuhan loh. Bukan di mata manusia, di mata Tuhan. Seseorang itu dianggap berhasil pertama kali adalah ketika dia mulai menyukai, mencintai firman Tuhan. Ada amin saudaraku? Itu di mata Tuhan. Ya. Lalu apa? Kedua, orang yang bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu. Saudara mau ngambil keputusan apapun dalam hidup ini, baik di keluarga, baik itu di sekolah, baik itu di kuliah, baik itu di bisnis, baik itu di pekerjaan. Ingat, patokan kita, petunjuk kita yang paling benar adalah ketika kita mendasarinya dengan firman. Cari hikmat Tuhan, minta firman Tuhan. Yang ketiga, kita juga tahu bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Itu yang dialami Daud, itu yang dialami Yusuf, ya. Itu yang dialami Samuel. Halo? Semua orang-orang terdahulu mereka berhasil karena penyertaan Tuhan. Tapi kenyataannya banyak orang-orang percaya menjadikan keberhasilan itu adalah bagian yang Tuhan kerjakan bagi kita tanpa ada bagian dari yang kita kerjakan. Ingat, ini pandangan yang keliru. Enggak cukup kita cuma nunggu Tuhan yang berkarya. Dia sudah selesai berkarya di atas kayu salib. Kan katanya sudah selesai. Betul tidak? It is finished. Sekarang bagian kita adalah mengikuti jalan-jalannya. Mengikuti perintahnya. Ingat, amanat agung itu kan tentang pemuritan. Bunyinya apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ajarkanlah mereka melakukan. Enggak cukup mengajarkan cuma jadi pengetahuan. Ajarkanlah mereka melakukan. Paham sampai sini? Kita ngajarin orang, ayo enggak boleh ribut sama ya, ngampuni. Kau sendiri enggak ngampunin orang. Bagaimana mungkin ngajarin orang ngampunin, kau enggak ngajarin prakteknya? Ayo belajar ya, Tuhan ajarin kita memberitakan Injil. Lah kamu sendiri enggak beritain Injil, gimana? Ayo punya waktu berdoa, lah kamu sendiri enggak berdoa, ya gimana? Ajarkanlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Kan banyak perintah Tuhan.
Jadi yang paling penting itu garis bawahi, ajarlah mereka melakukan. Bukan ngajari mereka pengetahuan. Kalau cuma sekedar pengetahuan, nonton aja di YouTube, banyak hamba Tuhan yang khotbah di situ. Tapi kalau kau ingin jadi murid Tuhan, kau harus lihat contoh teladan seseorang melakukannya. Gimana berdoa, gimana doain orang sakit, gimana ngusir setan. Jangan-jangan banyak orang Kristen justru bukan ngusir setan, diusir sama setan. Tiap lewat daerah angker ngomongnya anak kambing mau lewat, anak babi mau lewat. Ajar. Dulu saya nggak ngerti. Saya Kristen dari brojol, saya nggak ngerti ngusir setan itu seperti apa. Saya pikir cukup nama Yesus, nama yang berkuasa. Kadang-kala ada hal-hal yang perlu kita tahu. Bukan hanya kita tahu metodenya nama Yesus ada kuasa, tapi bagaimana ngundang kuasa Tuhan itu? Anak Skewa itu kan tahu metodenya, ngusir di dalam nama Yesus. Tapi apa? Dikejar itu sama orang yang kerasukan itu, dikangkangin. Tahu metodenya, tapi nggak tahu bagaimana ngundang kuasa Tuhan. Saya baru tahu. Ngusir setan itu harus undang kuasa Tuhan. Bagaimana caranya? Bukan hanya sekedar berdoa, nyembah Tuhan, muji Tuhan. Tuhan bertata di atas pujian penyembahan umatnya. Tuhan tampil sebagai panglima perang yang akan menyorak-nyorakkan, yang akan menyerak-nyerakkan musuh-musuhnya. Dia panglima perang, dia yang berperang ganti kita. Kuasa Tuhan itu diundang waktu kita nyembah. Makanya kalau di rumah orang percaya sering ada penyembahan, ada pujian, ada lagu-lagu yang dinaikkan untuk Tuhan. Saya percaya setan gak berani deket-deket. Yang diputar di rumah, apa datang semua setan-setan. Yang tadinya 7 jadi 14. Saya lihat anak-anak Tuhan sekarang, apa? Undanglah hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kelepasan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada iman yang dibangkitkan. Bangkit iman kita. Jadi Bapak Ibu, jangan cuma berpikir bagiannya Tuhan, ada bagian yang harus kita kerjakan, ya. Itu pandangan yang keliru kalau keberhasilan kita tuh hanya nunggu Tuhan yang bekerja. Ada bagiannya kita. Kita juga harus bekerja. Ya. Kita tahu di dalam pekerjaan kita Allah juga turut bekerja bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Ada amin, saudaraku. Mari kita belajar lebih dalam lagi. Ya, kebenaran firman Allah. Apakah benar bahwa dengan berpangku tangan atau tidak melakukan bagian kita, maka keberhasilan itu akan jadi nyata bagi kehidupan kita? Banyak orang percaya tuh gini loh, ngutip-ngutip ayat tuh sepenggal-sepenggal, nggak baca keseluruhan dari cerita firman itu, perikop itu. Ya, contoh Keluaran 14 ayat 14, dibilang apa di situ? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apa benar cuman diam saja? Harus tahu latar belakang ayat ini. Itu artinya ketika Firaun kan kejar, terakhir kali ngejar bangsa Israel itu, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, iya kan? Waktu di padang gurun, mereka kan ketakutan, berseru-seru sama Tuhan. Minta kepastian akan penyertaan Tuhan. Allah meyakinkan mereka bahwa Dia yang akan berperang. Tetapi mereka harus terus maju. Terus maju. Terus melangkah ke arah mana? Menuju laut. Dengan apa? Dengan iman.
Apakah betul mereka tidak melakukan apapun? Coba kita lihat ayat 15-nya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat, melangkah, maju. Jangan nunggu. Seringkali saya dengar orang Kristen ngomongnya, aku beriman, Tuhan akan berikan ini dalam hidup. Aku beriman, aku beriman. Kau melangkahlah dengan iman. Aku beriman, mau punya ini nanti kalau Tuhan berkati aku. Tapi kau melangkah gak dengan iman? Kau ngerjakan yang Tuhan perintahkan gak? Jangan cuma klaim. Klaim itu kalau kau bayar asuransi. Allah berperang bagi umatnya pada saat mereka berjalan. Amin. Dengan iman dan ketaatan akan firman-Nya. Percayalah, Allah akan berperang bagimu ketika kau berjalan dengan iman di dalam ketaatan. Ayat 16-nya bunyinya apa? Ayat 16-nya. Dan engkau, siapa yang disuruh? Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya sehingga orang Israel ngapain? Diam, nunggu di pinggir pantai, bikin tenda, bikin tikar, leha-leha. Supaya mereka apa? Berjalan di tengah-tengah laut, di tempat kering. Musa bertindak seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya dan apa yang terjadi. Lanjut. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Orang Israel yang bersama dengan Musa tidak hanya melihat apa yang Tuhan kerjakan, tapi mereka harus apa? Berjalan di tengah-tengah laut yang sudah terbelah itu. Ada bagiannya kita. Jangan cuma senang menyaksikan mujizat Tuhan. Berjalanlah lebih jauh dari itu. Karena Tuhan mau kita ngalamin kemaksimalan hidup. Amin. Karena di tanah Kanaan Tuhan janjikan apa? Madu dan susu. Berlimpah-limpah. Amin. Jangan hidup dari ke hari ke hari. Dari bulan ke bulan ngandap dalam mujizat. Tuhan mau kita maksimal di dalam hidup ini. Menghasilkan apa yang bisa kita hasilkan bersama dengan Tuhan. Dari awal Tuhan sudah perintahkan di Taman Eden, usahakanlah, bekerja, bekerja, bekerja. Mau punya istri ya bekerja. Adam tuh kerja dulu, baru punya istri. Iya kan dia seharian kan kerja kan. Dia ngasih nama tuh bukan satu. Semua hewan dia kasih nama. Jadi jangan ngeklaim nama itu kau yang bikin. Adam yang bikin. Orang paling cerdas pertama kali itu Adam. Tapi dia bisa jadi cerdas kayak gitu karena apa? Karena dia melakukan apa yang Tuhan suruhkan sama dia. Amin. Amin. Percaya nggak saudara, ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan suruh, saudara akan mendapatkan hikmat dan kecerdasan. Sebagaimana Sadrak, Mesak, Abednego 10 kali lebih cerdas pada orang-orang segenerasinya. Didapati mereka 10 kali lebih cerdas. Musa mengulurkan tangannya, laut terbelah, Israel tuh harus bertindak, berjalan. Kalau mereka nunggu cuma di pinggir pantai, oh hebat ya Tuhan kita, oh laut bisa terbelah, hore, hore, hore. Matilah mereka dilindas sama kereta-keretanya Firaun. Banyak nggak orang Kristen, woi hebat ya, woi KKR itu luar biasa, tapi nggak mau lebih dalam lagi sama Tuhan.
nggak mau lagi berjalan dengan iman lebih dalam lagi, nggak mau dipakai Tuhan. Dalam pemuritan, sebagai seorang hamba Tuhan, saya jauh lebih bersukacita ketika orang yang saya muridkan jadi lebih hebat, berkali lipat daripada saya. Bukan justru jadi nggak aman, bukan justru jadi gelisah, enggak. Orang yang saya muridkan atau anak saya yang saya didik, kalau dia jadi lebih cerdas, lebih pinter, lebih dipakai Tuhan pada suatu saat nanti ketika sudah menjadi tua, saya justru lebih sukacita. Bukan jadi orang nggak merasa aman. Oh, woi orang ini, kayaknya orang sudah mulai lihat dia semua nih, nggak lihat saya lagi, nggak aman. Nggak seperti itu. Justru kita kalau punya hati Bapa, kita senang. Berapa banyak gereja akhirnya orang-orang mudanya nggak berfungsi, cuman jadi penggembira aja di gereja. Karena apa? Orang-orang yang di atasnya, pemimpin-pemimpinnya, nggak mau mereka lebih hebat daripada senior-seniornya. Kita nggak seperti itu. Amin. Kita mau bangkitkan satu generasi. Musa membangkitkan satu generasi, Joshua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan. Ada amin, saudaraku. Yesus memuridkan 12 walaupun ada pencobaan, ada yang mengkhianati, tapi Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan ketika Roh Kudus turun atas kamu. Amin. Kamu akan lakukan, dan betul. Betul. Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Kalau Yesus ngasih makan 5.000 orang, tapi orangnya bertobat, enggak. Dengar firman yang keras, lari semua mereka. Yesus tahu kok hati orang-orang itu cuma karena perut dan karena berkat, tanpa kesadaran untuk bertobat. Halo? Kita akan dianggap sama Tuhan suatu keberhasilan waktu kita menjadikan orang di bawah kita dipakai Tuhan lebih daripada kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, kembali ya, kita lihat waktu mereka bertindak, apa yang terjadi? Musuh-musuh mereka yang ingin membinasakan Israel semuanya mati, tenggelam di laut itu, betul? Dan itulah kata Rasul Paulus di 1 Korintus itu, dibilang apa? Itulah lambang baptisan orang-orang di dalam perjanjian lama. Halo? Manusia lama mereka, perbudakan mereka karena Mesir, semua terkubur di situ. Itu lambang baptisan. Baca aja tuh surat-suratnya Rasul Paulus. Jadi sebenarnya orang-orang Israel zaman dulu juga dibaptis waktu zaman itu. Itu lambangnya. Nah, kita kembali kepada dua frasa yang tadi di awal kita baca dari Mazmur 78. Ya. Ini penting untuk kita perhatikan. Daud mengembalakan bangsa Israel dengan ketulusan hati dan kecakapan tangan. Artinya apa? Ada karakter yang terbentuk yang harus dinyatakan, tapi juga ada kecakapan untuk kita membangun. Amin. Membangun hidup ini harus punya kecakapan. Membangun apapun. Ya, apa itu ketulusan hati? Ketulusan hati berbicara tentang kemurnian hati dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. Tidak punya motivasi yang terselubung, hidden agenda, selain daripada memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ketulusan hati itu berbicara tidak bercela. Ketulusan hati itu berbicara integritas yang hari-hari ini sudah jarang kita temui. Dan saudara tahu ketulusan hati itu, integritas itu
Artinya kau tetap melakukan hal yang memang Tuhan perintahkan, dilihat maupun tidak dilihat orang. Halo? Ada orang-orang ketika nggak dilihat oleh orang lain apa yang dia lakukan untuk Tuhan, mulai kecewa, mulai nyalakan keadaan, mulai menganggap orang lain tidak memperhatikan dia, mulai dia merasa ada sesuatu yang nggak benar dari orang-orang lain, dan ujungnya apa? Menghakimi. Ujungnya menghakimi. Tapi kalau orang punya integritas, mau dilihat, mau nggak dilihat, dia tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Disitulah kita belajar tentang integritas. Daud, siapa yang perhatiin dia? Ngembalakan 2-3 ekor bapaknya di padang rumput itu. Siapa yang lihat? Kakaknya nggak lihat, saudara-saudaranya nggak ada yang lihat, bapaknya aja nggak lihat. Sekali-kalinya Nabi datang ke rumahnya, bapaknya lupa sama dia. Betul nggak? Nabi kan datang, Isai, oh ada Isai di sini. Mana anakmu? Oh belum punya anak, belum nikah. Mana anak-anakmu? Oh dipamerin semua kakak-kakaknya, betul nggak? Samuel lihat, oh bukan. Muncul lagi kakaknya yang gagah, perkasa, tentara semua kakaknya kan, TNI Polri kalau itu. Gagah-gagah ya kan? Enggak ada yang enggak. Awalnya kan Samuel kan berpikir, wih ini gagah ya, wah ini ya Tuhan, ini ya. Enggak, kata Tuhan, bukan. Sampai semua kakak-kakaknya selesai, tanya lagi kan Samuel, Isai, ada lagi enggak? Isainya mikir, waduh anakku sih kok. lagi ngembalakan embe-embe. Banyak ada yang gembalakan? Tidak, cuma 2-3. Wih, luar biasa ini anak ini. Dia panggil. Waktu Daud panggil, apa yang dilihat oleh Samuel? Mukanya masih merah. Nggak pakai barang Korea, skincare, nggak pakai dia. Mulus mukanya, kemerah-merahan. Wah, anak sekarang kena panas sedikit. Daud itu tiap hari di padang. Tapi mukanya kemerahan. Karena apa? Karena tiap hari dia memuji, menyembah Tuhan. Dia pakai talentanya untuk menghibur domba-domba yang dipercayakan bapaknya pada dia. Halo? Dia halau yang namanya harimau. Datang, singa datang dia halau, beruang datang dia halau. Oh kalau saya 2-3 ekor domba, harimau datang, matilah, ambeklah. Ngapain saya ngurusin 2-3 ekor? Nyawa melayang, ini Daud dibelanya itu domba. Kan itu kesaksian dia sama Saul. Betul nggak? Iya. Ketulusan. Dilihat maupun nggak lihat, tetap sama lakukan. Dilihat nggak dilihat, tetap doa. Dilihat nggak dilihat, tetap melayani. Dilihat nggak dilihat, tetap jangkau jiwa. Itulah ketulusan. Ketulusan. Kita nggak perlu ngomong besar sama orang, wah aku baru ini, aku baru lakukan ini, aku baru. Enggak. Tuhan yang nilai kita. Ujung daripada penilaian Tuhan itu apa? Berkenan nggak kita di hati Tuhan? Iya. Ujungnya itu berkenan nggak yang mau kita lakukan tuh? Bukan yang lain, berkenan nggak kita? Ingat ya, Tuhan tidak tertarik dengan penampilan luar yang memukau. Namun Tuhan melihat karakter atau seseorang atau hati. Samuel kan akhirnya tahu kan, Tuhan bilang, jangan lihat rupanya, jangan lihat tampangnya, aku melihat hati. Kenapa?
Karena Tuhan tahu hati Daud. Hati Daud adalah hati yang tulus. Daud membuktikan bahwa hatinya tulus. Apa yang diucapkannya sama dengan apa yang dibuatnya. Bukankah Tuhan kita juga Yesus sama? Mau dilihat, mau nggak dilihat orang, dia tetap cari wajah Bapanya di tempat-tempat sunyi. Amin. Mau dilihat, mau nggak dilihat orang kusta yang datang di tengah jalan pun dia layani. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Nggak perlu dia promosi-promosikan dirinya. Orang tahu kok. Orang yang tulus hati itu dikenal oleh orang lain. Kenapa? Setiap kali orang melihat orang yang tulus, ada getaran dari Tuhan itu untuk orang tersebut. Tapi kalau orang sudah licik, orang sudah banyak hidden agenda, ada maksud-maksud tertentu, orang juga akan merasakan sesuatu dari hidupmu. Walaupun kau pasang mukamu yang paling manis, orang akan tahu. Ya. Saudara percaya Tuhan menilai hati? Bilang sama sebelahmu, kalau kau tulus, Tuhan akan bawa engkau terus berkenan di hadapannya. Makanya Daud dibilang apa? He is the man after my own heart. Orang yang berkenan di hatiku. Amin. Orang yang melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di sejamannya. Ya. Kita nih mau dikenang apa sih nanti kalau waktu kita dikubur? Apa sih yang mau dikenang orang? Dikenang keluarga kita? Bukankah hal-hal yang kita taburkan dalam hidup? Amin. Ketulusan hati kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dibilang apa? Kecakapan tangan. Apa itu kecakapan tangan? Lihat Amsal 22 ayat 29. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang-orang yang cakap itu, cakap tangannya itu akan dipercayakan banyak perkara yang besar, dan mereka ini akan berdiri sama raja-raja, sama orang-orang penting, sama orang-orang hebat. Dia akan dibawa Tuhan berdiri. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Saudara, kita tahu siapa yang nulis ini. Ini Amsal siapa yang tulis? Salomo. Kan itu kan pertanyaan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Seolah-olah Salomo tidak pernah menjumpai orang yang memiliki kecakapan di antara orang yang bersamanya atau para pegawainya. Enggak, pasti dia pernah lihat orang yang seperti itu. Maksud Salomo menulis kalimat ini dalam bentuk tanya untuk menekankan bahwa orang cakap dalam pekerjaannya akan berdiri sama raja-raja. Siapa yang mau saudara suatu saat, anak-anak muda terutama, mau gak saudara berdiri bersama dengan orang-orang besar? Saudara berdiri sama pejabat-pejabat tinggi. Saudara berdiri dan saudara bahkan diminta nasihat. Menurut kamu gimana? Yusuf diminta nasihat sama Firaun, betul? Daniel diminta nasihat sama raja-raja. Nebukadnezar, Artasasta. Banyak raja berganti, tapi penasehatnya tetap Daniel. Amin. Mordekai diminta nasihat. Amin. Saudara mau percaya bahwa orang-orang yang cakap, yang terus mengasah dirinya, yang terus upgrade dirinya, akan berdiri di hadapan raja-raja, orang-orang hebat. Asah terus orang-orang yang kita kasihi.
kita dulu mengasah diri, lalu kita asah mereka. Kemarin Febel ulang tahun, saya tanya sama dia mukanya kayak agak sedih dia. Pak, aku di usia 20 tahun, aku sudah jauh dari rumah, jauh dari papa, di negeri orang, di Florida ini, di Miami ini. Saya bilang, justru karena kamu punya sesuatu yang papa mama dulu waktu muda gak punya, kamu dibawa Tuhan ke satu tempat yang lebih hebat, lebih besar, lebih dahsyat. Coba kamu renungkan, kebaikan apa lagi yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kamu. Dia mikir, apa? Aku hari ini mau ke Florida katanya. Ada teman-teman di sana, anaknya Pastor Freddy dan teman-temannya mau ngajak aku. Dan mereka punya karcis terusan. Aku gak perlu bayar, Pak. Kamu gak perlu bayar? Bukankah itu favor Tuhan? Saya bilang sama dia, nikmati nak perjalanan hidupmu, pengalamanmu selama di sana. Kita nggak tahu pergantian pemerintahan di Amerika tahun depan atau tahun-tahun ke depan, kamu mungkin akan sulit punya kesempatan yang sama. Tapi kalau memang Tuhan berkehendak, Tuhan akan terus bukakan pintunya. Kita harus ajarin anak-anak kita mengerti. Kalau dia cakap, dia skill, dia akan dibawa Tuhan ke tempat-tempat di mana yang lebih besar, lebih hebat, bertemu dengan orang-orang yang lebih daripada kita-kita di sini. Amin. Ada amin Bapak Ibu. Jangan harapkan anak kita ya cuma jadi seperti kita. Jangan mereka terbang tinggi seperti Raja Wali. Ya, lebih daripada kita. Kita boleh punya mimpi besar. Mimpi kan gratis, mengerjakannya bayar harga. Ada amin Bapak Ibu. Mimpi kan gratis. Ada di sini mimpi besoknya suruh bayar sama Tuhan? Enggak, bermimpilah sebesarnya sama Tuhan. Tapi berjuanglah untuk mengerjakannya. Jangan cuma pikir, nanti Tuhan yang menyediakan. Enggak ada ceritanya itu. Ya. Kalau kau cuma nanti Tuhan yang sedih. Mimpi kali ya. Cuma mimpi doang. Halo. Mari kita perhatikan kata cakap. Dalam bahasa Ibrani diterjemahkan apa kata cakap itu? Kata cakap itu dalam bahasa Ibraninya itu mahir. Pernah dengar kata ini? Ini kan cakap itu King James terjemahkan itu diligent, bermakna rajin, tekun. Mahir itu leksikonnya Ibrani itu bermakna apa? Quick, prompt, skill, ready, cepat, terampil, siap. Cakap berarti mahir yang sama artinya dengan ahli, terampil, tangkas, cekatan, siap, dan ulet. Jadi Bapak Ibu, seorang yang menjadi mahir, itu bukan dihasilkan waktu dia lahir. Nggak ada orang lahir langsung mahir. Kalau lahir langsung mahir, siap-siap jadi tukang sihir. Nggak ada itu ceritanya. Kemahiran, kecakapan, adalah ketika orang itu mau belajar, rajin, atau orang yang memiliki, bahkan lebih daripada memiliki keinginan, namanya tekad. Nah kalau orang sudah nggak punya keinginan atau tekad yang kuat, dia nggak akan menghasilkan perkara-perkara yang besar. Dia cuma puas dengan keadaannya. Coba kita lihat ya, Ezra itu seperti apa? Ada kata ini di waktu di pernyataan tentang Ezra. Ezra 7 ayat 6 dan 10. Dikatakan gini,
Ezra yang ahli kitab dan mahir dalam Taurat Tuhan memiliki apa? Tekad dibilang. Untuk meneliti apa? Taurat Tuhan lebih lagi. Jadi dia bukan cuma ingin menjadikan itu pengetahuan akan firman Tuhan. Ya, jadi sesuatu yang menjadi pengetahuan, pewahyuan, tapi menjadi sesuatu tekad yang mau dia ajarkan dan jadi teladan bagi orang-orang Israel. Dikatakan gini, Ezra ini berangkat pulang dari Babel, ia adalah seorang ahli kitab. Perhatikan dia ahli kitab ya, dia sarjana berarti ahli kitab. Mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Perhatikan, orang yang cakap tadi saya bilang berdirinya di hadapan raja. Makanya apapun yang diingini dia dikasih sama raja. Ada amin. Lalu dikatakan apa? Ya. Oleh karena tangan Tuhan, perhatikan, oleh karena tangan Tuhan, Allahnya melindungi dia. Sebab Ezra telah apa? Bertekad meneliti Taurat Tuhan dan perhatikan. Ini kan sama kan dengan amanat agung, betul nggak? Melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Halo? Serta apa? Ngajar ketetapan-ketetapan dan peraturan di antara orang Israel supaya orang Israel juga ambil bagian untuk melakukan firman Tuhan. Coba bilang sama sebelahmu, kalau kau ingin lihat hal yang besar dari Tuhan, kau harus punya tekad. Kau harus punya keinginan yang kuat. Bukan nekat. Kalau kau nekat, kau nggak asah skillmu. Konyol. Tapi tekad. Asah skillmu. Tekadkan. Amin. Jangan puas dengan keberadaan diri kita hari ini. Karena banyak sekali orang Kristen yang puas dengan apa yang sudah dia dapatkan. Padahal belum tentu itu kemaksimalan hidupnya. Rasa puas yang benar bila ditempatkan dengan rasa syukur dengan apa yang Tuhan berikan atau percayakan dalam hidup kita, itu benar. Tapi kalau kita sudah punya rasa puas dikaitkan dengan sifat malas, adalah sesuatu yang tidak Tuhan senangi. Makanya Salomo katakan apa? Menuliskan begitu banyak yang berhubungan antara sifat malas dan menyuruh pemalas itu untuk belajar dari siapa? Semut. Coba lihat Amsal 6. Dikatakan di Amsal 6 itu, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau akan berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk berbaring. Mari kita baca sama-sama ayat lanjutannya. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi jangan heran kalau orang ngomong aku sudah doa, aku udah ini tapi malas. Kau akan tetap miskin. Miskin di sini bukan hanya materi, miskin ide, miskin kreativitas, miskin dalam hal-hal yang sebenarnya Tuhan mau perkaya engkau. Miskin semua-muanya. Dan pemalas itu selalu punya alasan membenarkan diri, selalu punya alasan. Coba kita lihat
Ayat 13, berkatalah si pemalas. Pastor, ngomong si pemalasnya jangan lihat aku dong. Apa? Dia bilang apa? Ada singa di jalan, ada singa di lorong, seperti pintu berputar pada engselnya. Ngeok, 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 ngeok. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Pemalas itu ya, selalu saja ada alasan. Oh susahlah, oh inilah, oh inilah, oh besarnya ini, oh ini, oh ini. Malas kata Tuhan. Lihat semut. Semut itu enggak berhenti bergerak. Ketemu temannya, stop dulu dia. Nyapa dulu. Lo rada loka dak. Oh ya, ada loka dak. Kata kawannya, jalan lagi. Enggak berhenti dia. Pas didengar dak kata loka, balik tidur lagi. Enggak. Semut jalan lagi dia. Ketemu temennya satu lagi, stop dulu dia. Lur, apa dia gawe? Wah, aku ngene, ajak aku. Oh. Ajak napa? Oh, sudah ada yang lain, sudah ku ajak. Berhenti dia. Jalan. Pakai lagu ini lagi. Dalam kamus, kata malas diartikan tidak mau bekerja atau tidak melakukan sesuatu atau segan, enggan, segan. Ada beberapa wujud kemalasan dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah malas ngurus dirinya sendiri. Yang kedua, seorang yang tidak memiliki keinginan yang serius untuk dirinya sendiri. Yang ketiga itu malas secara rohani. Seorang yang tidak mempunyai keinginan untuk memperhatikan dan giat dalam kehidupan rohaninya. Padahal dia menyadari bahwa melakukan hal-hal yang rohani itu baik untuk hidupnya. Baik itu beribadah ke gereja, setia berdoa, membaca Alkitab, melayani, jangkau jiwa. Semua itu seharusnya dia lakukan dan dia tahu itu baik untuk kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau cakap, mari jauhkan segala kemalasan dari diri kita. Belajarlah, tambahlah ilmu kita. Selain baca Alkitab, bacalah buku-buku yang menambah wawasanmu. Belajarlah dari orang-orang yang punya pengalaman. Kelilingilah orang-orang di sekelilingmu, orang-orang yang positif, orang-orang yang nambah ilmu. Jangan kelilingi dirimu dengan orang yang tukang gosip, ngomongin orang aja. Enggak nambah ilmumu, nambah oon kau dengarnya. Pergi, tinggalkan para pencemooh itu. Ngapain berlama-lama dengan mereka? Carilah orang, siapa aja orang yang bisa nambah wawasan kita, bertemanlah. Ya. Bahkan jenderal-jenderal besar mengatakan, belajarlah bahkan dari musuhmu, supaya kau tahu kekuatan dan kelemahannya. Halo? Iya. Saudara tahu kenapa Jepang cepat sekali bangkit dari kekalahannya? Waktu habis dibom Nagasaki, Hiroshima. Kaisar Hirohito cuma minta satu, kumpulkan para guru-guru. Dia nggak tanya berapa prajurit yang masih ada, berapa gedung yang masih tinggal, berapa banyak uang kita. Enggak, kumpulkan para guru-guru. Dan dia kirim guru-guru ini dan anak-anak muda yang mau belajar pergi ke negara-negara yang tadinya musuh mereka. Salah satunya ke Amerika. Mereka belajar, mereka gali ilmu lagi. Dalam waktu 15-20 tahun mereka bangkit lagi jadi satu bangsa yang besar. Dengan teknologi yang mumpuni sampai hari ini. Betul tidak?
Padahal mereka orang negara yang kalah perang. Saudara, kita semua memang pernah mengalami kekalahan dalam hidup. Tapi mari kita belajar. Bangkit. Halo? 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit lagi. Amin. Mau jadi orang-orang yang skillful, yang cakap? Tahun ini Tuhan akan pakai kita gereja Tuhan jadi orang-orang yang cakap. Akan banyak orang-orang yang akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Ketika mereka lihat, ini bukan hanya, oh Pak Anes ini bukan hanya tulus hatinya, bukan hanya baik hatinya, tapi dia orang yang cakap. Aku mau belajar dong dari dia, sesuatu yang baik. Dari Pak Aming orang bisa lihat, dari siapapun kita, dari Sandi orang bisa lihat, dari Erna, dari siapapun kita. Orang bisa lihat, bukan hanya kita orang tulus hati, tapi orang-orang yang punya kecakapan. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita tundukkan kepala. Saya minta tim pujian maju ke depan. Saya mau katakan kepada saudara, di hari-hari terakhir ini saya mendapati firman ini. Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kendor saudaraku, tetaplah tulus hati, tetaplah gali kecakapanmu di dalam Tuhan. Jangan kendor, rajinlah, kita akan menuai apa yang sudah kita tabur. Amin. Ada amin saudaraku? Pastikan setiap kita mengembangkan, melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan sama kita. Percayalah, seiring waktu bersama dengan Tuhan, setiap kita dapat hidup dalam ketulusan hati dan kecakapan tangan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang tulus dan juga orang-orang yang cakap. Kami mau serahkan terus Tuhan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, ketulusan hati atau karakter, integritas itu datangnya dari Tuhan. Dan kecakapan tangan itu kami butuh hikmat. Kami butuh kecerdasan dari Tuhan. Sehingga kami dapat mengembangkan hal-hal yang kami perlukan untuk hidup ini. Boleh menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Katakan sama Tuhan, ku berikan segalanya, semua